Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, sebelum Ibu memberikan layanan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ya, masih semangat ya. Ya, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Yulina Sitanggang. Di sini Ibu akan memberikan layanan cara mengatasi konflik. Komponen layanan, layanan dasar, bidang layanan sosial, topik layanan, cara mengatasi konflik. Ada beberapa tujuan layanan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu konflik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor-faktor penyebab konflik. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk konflik. Yang keempat, peserta didik dapat memahami macam-macam konflik. Yang kelima, peserta didik dapat memahami dampak negatif positif konflik. Yang keenam, peserta didik dapat memahami cara mengatasi konflik. Ya, sebelum Ibu memberikan layanan pada pagi hari ini, Ibu mau kontrak waktu dulu. Bagaimana kalau kita pakai 45 menit? Apakah anak-anak setuju semua? Ya, setuju. Cara mengatasi konflik. Yang pertama, pengertian konflik, yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dan yang kedua, ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antara perorangan. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi apa pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Dalam persaingan individu atau kelompok berusaha mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum. Macam-macam konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik pribadi adalah salah satu jenis konflik yang paling dominan terjadi di kehidupan masyarakat. Yang kedua, konflik rasial. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ras atau perbedaan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial adalah kelas sosial dalam masyarakat ada yang secara horizontal dan bersifat vertikal. Dampak negatif dan positif konflik. Yang pertama, dampak negatif konflik. 1. Merusak integrasi sosial masyarakat. Yang kedua, menyebabkan trauma secara sosial dan psikologis. Yang ketiga, menimbulkan kerusuhan harta benda dalam masyarakat. Yang keempat, timbulnya rasa dendam yang tidak bisa menciptakan kehidupan harmonis. Yang kelima, menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok. Dampak positif konflik. Yang pertama, menguatnya solidaritas kelompok. Ketika sebuah konflik terjadi, masing-masing kelompok akan berusaha memperkuat solidaritas dari masing-masing anggota kelompoknya. Yang kedua, dapat menciptakan integrasi yang harmonis. Dan yang ketiga, membuka wawasan. Dan yang keempat, memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas.
Cara mengatasi konflik. Ada beberapa cara mengatasi konflik. Yang pertama, tetap percaya. Tetap percaya pada seseorang yang bermasalah dengan kita. Ingat bahwa hubungan persaudaraan atau persahabatan tidak akan selalu berjalan mulus. Yang kedua, bicara dari hati ke hati. Ketika kita sedang menghadapi konflik dengan seseorang yang bermasalah dengan kita, usahakan kita untuk berbicara dengan hati ke hati dengan baik. Ketiga, curhat yang benar. Curhat memang perlu, tetapi hati-hati jika curhat dilakukan dalam suasana yang tidak tepat. Yang keempat, cari tempat yang enak. Untuk menyelesaikan pertentangan yang sedang kita hadapi dalam pembicaraan, perlu melihat situasi atau lingkungan apakah mendukung untuk kita berbicara dengan orang yang bermasalah dengan kita. Yang kelima, introspeksi. Jangan langsung menyalahkan orang lain dalam permasalahan. Kita juga perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Yang keenam, beri maaf. Hal yang paling penting memberikan maaf pada seseorang yang sedang bermasalah dengan kita. Ketika saling memaafkan, maka konflik yang sedang terjadi dapat teratasi secara maksimal. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik, tidak ada. Sebelum ibu mengakhirinya, ibu akan memberikan soal buat anak-anak kerjakan dan dikumpulkan sekarang. Ibu akan bagikan. Silakan anak-anak untuk mengerjakannya, ibu beri waktu dan ibu tunggu. Apakah anak-anak sudah selesai semua? Ya, sudah. Ibu akan ambil. Terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan ini. Sebelum ibu mengakhirinya, ibu akan memberikan kesimpulan. Bahwa kesimpulannya, konflik itu suatu proses antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, cara mengatasi konfliknya itu tetap percaya, bicara dari hati ke hati, curhat yang benar, cari tempat yang enak, introspeksi, dan beri maaf. Ibu mengucapkan terima kasih pada anak-anak semua. Semoga apa yang ibu berikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kelak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.